Kita lanjut ke dalam fase yang keempat, kelima, dan keenam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fase kedua, pertama, kedua, dan ketiga. Di fase keempat adalah logical design. Di dalam logical design ini diartikan adalah perancangan database secara logika, pemetaan model data, suatu proses pembangunan model data dari suatu informasi yang digunakan di dalam kelompok berdasarkan model data yang telah dispesifikasikan, tapi tidak tergantung pada pertimbangan semua perangkat keras ataupun pada DBMS yang akan digunakan. Nah, di logical ini kita akan menerapkan yang namanya normalisasi dan juga denormalisasi jika diperlukan. Outputnya sama, IRD, cuman kita akan menerapkan tadi normalisasi dan denormalisasi jika diperlukan. Dalam logical design ini kita tidak terlalu spesifik dengan database yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah pemetaan, transformasi data, dan penyesuaian skema ke database. Setelah logical, baru kita akan masuk ke dalam fisika, yaitu berisi informasinya lebih detail daripada konseptual dan logical tadi. Lalu di sini entitas operasional dan transaksional yang lebih rinci. Terus model logis ini tidak tergantung pada teknologi yang akan diimplementasikan. Maksudnya kita belum masuk ke SQL atau no SQL dan sebagainya, itu belum masuk. Jadi masih di dalam perancangan. Nah, tapi di sini akan lebih detail tentang ini, detail atribut. Dia si number ini adalah primary key misalkan, atau unique. Terus first name itu tipe datanya misalkan varchar. Terus first name ini dia harus diisi atau tidak. Lalu hire date ini wajib diisi atau tidak. Kalau job wajib diisi atau tidak. Kalau wajib kita tandai dengan bintang, berarti mandatory. Kalau dia tidak wajib diisi, dia diberi lingkaran atau opsional. Yang terakhir adalah implementation. Di tahap implementasi ini, setelah kita merancang secara logika dan fisik, kita dapat melaksanakan sistem database-nya. Lalu kita akan menggunakan DDL dan SDL dari DBMS yang kita dipilih. Misalkan kalau pilih akses, kita menggunakan insertnya bagaimana, terus kita cara mengupdate-nya bagaimana. Kalau kita pakai Postgre, insert datanya bagaimana, dan seterusnya. Lalu datanya mulai diisikan. Lalu kita akan coba transaksi-transaksi database yang harus dilaksanakan oleh para programmer di aplikasi. Kita biasanya memasukkan data dummy atau data uji coba di tahap implementation. Atau data-data yang memang sudah benar datanya. Biasanya tahapan ini kita gunakan kalau kita migrasi atau update version dari aplikasi sebelumnya ke aplikasi yang baru. Biasanya kita harus backup datanya dulu, lalu kita rubah, kita modif, sesuaikan dengan database yang sekarang. Lalu kita akan menguji konseptual tadi. Lalu kita akan mencoba dengan data manipulasi language. Oh, kalau datanya di-update bagaimana? Betul tidak? Kalau kata datanya kita
delete bagaimana? Apakah terjadi ada anomali atau tidak? Kemudian tahap operasional, yaitu kita akan melakukan, biasanya ada beberapa tahap tergantung teman-teman membuat atau merancang software development life cycle-nya bagaimana. Biasanya ada yang beta dulu, baru ke alpha, beta, baru ke production gitu. Ada juga yang development, testing, lalu ke production. Oke. Secara harfiah, ini adalah seni perancangan atau pengembangan dan komunikasi untuk memungkinkan sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkannya apa? Tadi, membuat sebuah database yang berjalan secara optimal dan meminimalisir terjadinya anomali. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat membantu teman-teman untuk belajar tentang database. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.